Selamat jumpa pemirsa. Jumpa bersama kami LPPL Radio Seganti Setungguan FM Lahat, Sumatera Selatan. Host Suara Nusantara edisi 89. Rangkuman berbagai berita dari radio dan televisi yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi di seluruh Indonesia. Selamat mengikuti. Di edisi 89 ini bersama saya, Eri Supriyati, kita mulai dengan berita pertama. Wakil Gubernur Sumatera Barat kunjungi Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama Kepala OPD Provinsi. Reporter Radio Sasaraina Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat, Martina melaporkan. Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid mengajak pemerintah daerah Kepulauan Mentawai agar mengejar realisasi program-program yang telah disusun bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat rapat koordinasi percepatan pembangunan Jalan Trans Mentawai dan kawasan ekonomi khusus Mentawai yang diikuti rombongan dari OPD Provinsi Sumatera Barat. Lebih lanjut, Nasrul Abid mengajak agar Pemda Mentawai terus berupaya melakukan jemput bola atau lobby ke tingkat provinsi dan pusat terkait program atau kegiatan yang membutuhkan support sehingga dapat terwujud. Dalam pembahasan rakor tersebut, selain menyampaikan perkembangan pembangunan Jalan Trans Mentawai dan kawasan ekonomi khusus, juga diikuti dengan evaluasi pembangunan jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih, kesehatan, perhubungan, kelautan perikanan, perizinan, dan sektor lainnya. Nasrul juga meminta agar pemerintah memperhatikan kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan support atau bantuan untuk kesinambungan hidupnya, seperti bantuan mesing bagi nelayan di kawasan tertentu. Pada tempat yang sama, Wakil Bupati Kepulauan Mentawai mengucapkan terima kasih atas kunjungan Wakil Gubernur Sumatera Barat beserta rombongan pimpinan OPD Provinsi dan berharap ke depan rapat koordinasi dapat lebih sering dilakukan sehingga dapat membantu kekurangan dan kelemahan jalannya program di Bumi Sikere. Turut hadir dalam rakor tersebut, Forkopimda Kepulauan Mentawai, Sekda, Asisten Staf Ahli Kepala OPD, dan media massa. Apel siaga pencegahan penanganan COVID-19 di Kota Metro. Pemerintah Kota Metro bersama Polres dan Kodim 0411 Lampung Tengah melakukan apel siaga dalam rangka pencegahan COVID-19 di Kota Metro. Laporan selengkapnya disampaikan Nando, LPPL Radio Kota Metro. Pemerintah Kota Metro bersama Polres dan Kodim 0411 Lampung Tengah melakukan apel siaga dalam rangka pencegahan penanganan COVID-19 di Kota Metro. Acara yang berlangsung di Jalan A. Nasution ini akan memantau di 5 kecamatan se-Kota Metro, di mana tim 1 yang dipimpin oleh Wali Kota Metro akan melakukan sosialisasi di Kecamatan Metro Timur. Tim 2 yang dipimpin oleh Kapolres Metro akan melakukan sosialisasi di Kecamatan Metro Pusat. Untuk tim 3 dan tim 0411 Lampung Tengah akan melakukan sosialisasi di Kecamatan Metro Barat. Sedangkan sosialisasi di Kecamatan Metro Selatan oleh tim 4 yang diketuai oleh Wakil Wali Kota Metro. Dan yang terakhir, tim 5 yang diketuai oleh Ketua DPRD Kota Metro akan melakukan sosialisasi di Kecamatan Metro Utara. Wali Kota Metro Ahmad Pairin mengatakan bahwa apel pada pagi ini bertujuan untuk mensosialisasikan, mengantisipasi, dan memutus mata rantai virus corona di Kota Metro sebagai upaya yang diambil Satgas COVID-19. Ia menambahkan Kota Metro sudah memasuki zona merah. Jumlah penderita COVID-19 semakin bertambah. Di antaranya 361 pasien positif, 203 pasien sembuh, 139 pasien yang diisolasi, dan 9 pasien yang berpulang sampai hari ini. Pairin menegaskan kembali akan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat, pentingnya menjaga kesehatan di tengah pandemi virus corona. Ia menambahkan, maka dari itu kami membentuk 5 tim Satgas COVID-19 di 5 kecamatan Kota Metro. Saya juga berpesan kepada semua Satgas COVID-19 agar lebih maksimal dalam mengerahkan personilnya dalam membantu mensosialisasikan pentingnya menjaga kesehatan di tengah pandemi, dimanapun dan kapanpun, agar penyebaran virus corona tidak bertambah lagi, khususnya di Kota Metro. Sedangkan Kapolres Kota Metro AKBP Retno Prihawati menyampaikan
bahwa sosialisasi di seluruh wilayah Kota Metro sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mensosialisasikan pencegahan dan penanganan COVID-19. Ernanda Kurniawan, Valentino Triwana melaporkan dari LPPL Radio Metropolis untuk Suara Nusantara. Kita menuju ke Provinsi Jambi. Berikut reporter Regina Maslil, LPPL Radio Bahana Batanghari, melaporkan kegiatan kunjungan kerja Gubernur Jambi ke Kabupaten Batanghari. Senin 18 Januari 2021, Bupati Batanghari Insinyur Haji Sahirsa SJ menyambut kedatangan Gubernur Jambi Dr. Haji Paruri Umar M.Hum dalam kunjungan kerja dan rombongan di pendopo rumah dinas Bupati Batanghari. Hadir pada acara tersebut para Kepala Forkopimda, para Kepala OPD Provinsi Jambi, Asisten Setda Provinsi Jambi, Ketua DPRD Batanghari, para Kepala OPD Kabupaten Batanghari, dan para tamu undangan lainnya. Dalam kata sambutannya, Bupati Batanghari menyampaikan beberapa laporan mengenai penanganan COVID-19 di Kabupaten Batanghari. Dan Kabupaten Batanghari siap mensukseskan vaksinasi COVID-19 dalam menjaga kesehatan masyarakat sehingga mampu memutus mata rantai penularan COVID-19. Bupati Batanghari juga mengatakan pada tahap pertama ini sesuai dengan surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor SR-02-2-Romawi-80-2021, Kabupaten Batanghari akan mendapatkan 1.867 dosis vaksin COVID-19 jenis Sinovac dari pemerintah Provinsi Jambi. Dan pada kunjungan tersebut, Gubernur Jambi didampingi Bupati Batanghari menyalurkan bantuan CSR Bank Jambi kepada Pondok Pesantren Zulhijjah senilai 10 juta rupiah. Regina Basri, LPPL Radio Bahana Batanghari melaporkan untuk Suara Nusantara edisi 89. Jambi, kita menuju ke Muara Enim, Sumatera Selatan. Reporter Radio Suara Muara Enim, DJ Andre Taulana, mengabarkan Bupati Muara Enim, Haji Juarsa SH, serahkan 900 SHM lahan ekstransmigrasi Kabupaten Muara Enim. Saya menyaksikan secara virtual penyerahan SHM lahan oleh Presiden Republik Indonesia. Bupati Muara Enim serahkan 900 SHM lahan ekstra transmigrasi Kabupaten Muara Enim. Bupati Muara Enim Haji Juarsa didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Yuliantini menyerahkan 900 sertifikat hak milik lahan ekstra transmigrasi di Desa Sakajaya, Kecamatan Muara Enim pada hari Selasa 5 Januari 2020 di Ballroom Hotel Grand Suri Muara Enim. Yang mana penyerahan SHM tersebut dilakukan usai mengikuti dan menyaksikan secara virtual penyerahan sertifikat hak milik lahan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Dalam penyerahan yang diwakili 50 orang warga Desa Sakajaya, Bupati Muara Enim menerangkan bahwa penerbitan SHM lahan ekstra transmigrasi Kabupaten Muara Enim ini yang ada di Desa Sakajaya, Kecamatan Muara Enim merupakan peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Dalam Perpres ini disebutkan bahwa penyelenggaraan reforma agraria dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap tanah objek reforma agraria. Oleh sebab itu, berdasarkan usul dari Kepala Desa Sakajaya, Kecamatan Muara Enim atas lahan ekstra transmigrasi warga, maka pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mengajukan penerbitan sertifikat hak milik lahan ekstra transmigrasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya diteruskan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim. Pada tahap pertama, sertifikat hak milik atas 70 persil bidang tanah lahan usaha dan lahan perkarangan telah selesai diterbitkan. Kemudian pemerintah Kabupaten Muara Enim juga akan terus berupaya untuk menyelesaikan penerbitan sertifikat hak milik lahan bagi warga ekstra transmigrasi yang saat ini masih dalam proses penyelesaian. Semua upaya yang dilakukan
mengatakan ini merupakan bentuk dukungan dan pendampingan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan tertib administrasi yang nantinya dapat bermanfaat seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Muara Enim yang merakyat, Muara Enim untuk rakyat yang agamis, berdaya saing, mandiri, sehat, dan sejahtera. Andre Tolana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Dari Sumatera Selatan, kunjungan kerja 9 anggota Komisi 2 DPRD Sumatera Barat beserta rombongan dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat diterima langsung oleh Wakil Bupati Musirawas di Pendopoan, Rumah Wakil Bupati Musirawas. Laporan selengkapnya disampaikan Linda Ali, Radio Darussalam Sampurna. Wakil Bupati Musirawas terima kunker Komisi 2 DPRD Sumatera Barat. Wakil Bupati Musirawas Haja Suwarti menerima kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Sumatera Barat. Kedatangan mereka berkaitan dengan studi banding Raperda Pengolahan Hutan ke UPTD KPH Wilayah 8 Lakitan Bukit Cogong, seperti yang dilansir di Diskominfo Musirawas Rabu 20 Januari 2021. Anggota Komisi 2 DPRD Sumatera Barat yang berjumlah 9 anggota beserta rombongan dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat diterima langsung oleh Wakil Bupati Musirawas di pendopo Rumah Wakil Bupati Musirawas. Wakil Bupati Haja Suwarti mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Sumatera Barat ke Kabupaten Musirawas. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Kabupaten Musirawas mempunyai beberapa lokasi yang bisa dikembangkan dengan Dinas Kehutanan untuk pengolahan hutan di Musirawas sebagai potensi tempat wisata. Wakil Bupati juga berharap potensi yang ada di Kabupaten Musirawas bisa dikembangkan di Sumatera Barat dan informasi mengenai kehutanan yang ada di Sumatera Barat dapat diterapkan di Musirawas. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Sumatera Barat Nur Firman Wansa menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Bupati Musirawas yang telah menyambut langsung rombongan dan menyediakan tempat untuk berdiskusi. Nur Firmansyah juga mengutarakan pihaknya telah berkonsultasi ke kementerian, setelah itu melakukan kunjungan awal ke NTB dan dibahas di DPRD, kemudian studi ke Jambi dan saat ini melakukan kunjungan ke Kabupaten Musirawas. Dirinya menambahkan Komisi 2 melakukan studi ke daerah-daerah atas rekomendasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan studi mengenai pengolahan hutan dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat. Linda Ali, RDS Musirawas melaporkan. Saudara, inilah kondisi terkini korban pasca banjir bandang di Desa Medemi, Kabupaten Jembrana, Bali. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muhtarifa, reporter LPPL Radio Ananta Jembrana, Bali. Dari Jembrana dilaporkan kondisi terkini korban banjir bandang di Desa Medewi. Bencana banjir bandang telah menerjang puluhan rumah kakak di Banjar Loloan Desa Medewi, Banjar Pasar Desa Pukutatan dan Banjar Pulukan Desa Pulukan Kecamatan Pukutatan pada Jumat 15 Januari lalu. Khusus di Banjar Loloan Desa Medewi Kecamatan Pukutatan, dari pendataan terbaru pada Selasa 19 Januari, ada sebanyak 17 kakak terdampak banjir bandang. Atas hal tersebut, warga pun berharap ada pembukaan akses jalan baru untuk menyambungkan jembatan yang terputus. Dikarenakan jembatan menjadi infrastruktur yang mendorong laju perekonomian warga yang bertumpu pada pertanian. Kepala Desa Medewi, Inengah Wirama mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah mengajukan proposal ditujukan ke Balai TNBBS Provinsi Bali terkait akses jalan dan subak. Akses jalan yang putus bertempat di samping Sungai Yesatang. Untuk mencegah terjadinya krisis air berkepanjangan, saat ini warga dibantu air bersih oleh Polres Jembrana dan BPBD Kabupaten Jembrana. Saya Muhtarifa melaporkan dari 99,9 FM Radio Ananta Praja Suara LPPL Kabupaten Jembrana untuk Suara Nusantara edisi 89. Lagi-lagi banjir melanda Kota Bogor. Bupati Ade Yasin tegaskan selamatkan dulu warganya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Inggar Prilda, LPPL Radio Tegar Beriman, Bogor. Bogor hari ini.
Bupati Bogor Ade Yasin meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor memprioritaskan keselamatan warga terdampak banjir bandang di kawasan Puncak Bogor. Menurut Ade Yasin, bencana banjir bandang di Kampung Rawadulang, Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor itu sebagian besar adalah para pemetik teh PT Perkebunan Nusantara 8 Gunung Mas. Ade Yasin meminta tim BPBD, tim Tagana atau Taruna Siaga Bencana Kecamatan hingga desa untuk bekerja sama melakukan evakuasi banjir bandang di Cisarua. Ratusan yang dievakuasi ke salah satu tempat yang memang cukup aman. Langkah selanjutnya dari Pemkab apa? Langkah selanjutnya yang pertama itu tadi mengevakuasi masyarakat karena ini masa pandemi. Juga kan tidak boleh berkerumun dalam satu aula gitu ya. Jadi kita juga sedang siapkan tempat yang memang cukup untuk mereka beristirahat. Lalu setelah itu tim BPBD, Tagana dan beberapa tim terkait bencana untuk mulai mengevakuasi yang lain-lain. Seperti barang yang lain-lain. Masyarakat yang akan diusahakan? 400-an. Tempat untuk penampungan masyarakat itu sendiri di mana tuh sudah ditentukan? Iya, sementara ini karena kan baru kejadiannya ya. Sementara ini di satu tempat yang ada di sekitar pabrik dan masjid. Kita upayakan juga prokes dengan memakai masker. Bupati Bogor Ade Yasin juga menegaskan tidak ada hal yang lebih penting dari keselamatan warga. Untuk itu, Ade Yasin langsung menginstruksikan tim sejak kemarin pagi agar melakukan pertolongan pertama kepada para korban di sana. Bogor hari ini. Saudara, 4 titik lokasi di Kota Batang terendam banjir. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto, LPPL Radio Abirawa Batang. Bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Batang dan menurut hasil laporan BPBD ada 4 titik lokasi banjir. Salah satunya Dukuh Kutosari, Kelurahan Karangasem Utara yang menjadi wilayah paling parah terdampak banjir. Bupati Batang Wihaji saat meninjau lokasi mengatakan ada 80 rumah dengan 130 kakak yang ikut terdampak banjir akibat air laut pasang dan debit air tinggi hingga mencapai 1 meter. Sejak tadi malam kita pantau laporan dari Bu Camat, kebetulan laut lagi pasang, debit air juga tinggi. Jadi ketemunya debit air dan lampu pasang ini kan pinggir laut jadi banjir kira-kira gitu. Ada 80 rumah, 130 kakak. Ini yang terdampak banjir akibat laut pasang dan debit air tinggi. Hari ini kita turun, ada beberapa titik banjir, longsor, ada jembatan ambrol. Salah satunya ini, kemudian kita cek tadi juga tempat pengungsian. Kita pastikan bahwa kebutuhan mereka secara cepat kita layani. Misalnya makan, saya minta BPBD sama dinas terkait untuk bisa kirim makan. Kedua nanti kita lihat sejam 2 jam ke depan surut atau enggak. Kalau enggak nanti kita siapkan pengungsian, kemudian kita bikin dapur umum. Yang jelas kita pastikan biar tidak ada masalah, yang anak-anak juga kita pastikan biar terlayani oleh pemerintah daerah. Eko, Ketua RT 3 Dukuh Kutosari menuturkan banjir menggenangi rumah-rumah warga setiap tahunnya. Namun karena sudah terlatih mitigasi bencana, anak-anak dan wanita segera mengungsi ke rumah kerabat yang lebih tinggi dan musola. Hujan dari pagi kemarin hujan sampai sore, berhenti sampai jam 9 hujan lagi. Pagi hujan sampai sore jam 3-an itu kenceng mambunggi berbarengan dengan air naik. Setiap tahun pasti ada yang segini. Melihat potensi terdapat hujan di wilayah Kabupaten Batang, BPBD segera membuka dapur umum untuk memastikan warga terdampak banjir tetap mendapatkan pasokan makanan. Heri Kisyanto, LPPL Abirawa FM Batang, melaporkan untuk Suara Nusantara. Gubernur Sumatera Selatan hadiri peringatan HUT Kabupaten Oku Timur ke-17 tahun 2021. Dalam rapat DPRD masa sidang ke-15, Yola Artina, Radio BKM FM Oku Timur melaporkan kegiatan selanjutnya. Berlangsungnya peringatan Hari Jadi Kabupaten Oku Timur ke-17 tahun digelar secara sederhana namun tetap mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Berpusatkan di gedung DPRD bersama dengan rapat paripurna masa sidang ke-15 tahun 2021 yang berlangsung hikmat.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Oku Timur Haji Beni Davidson, didampingi Wakil Ketua dengan diikuti semua pihak baik secara langsung maupun melalui media telekonferensi. Ketua DPRD Oku Timur Haji Beni Davidson memberikan apresiasinya kepada Bupati karena telah memajukan Oku Timur Bumi Sebidu Sahaluan selama 5 tahun. Semoga memberikan semangat baru dan motivasi bagi semua orang agar selalu berinovasi dan berkarya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun ke depan masih banyak lagi yang harus kita perbuat guna memenuhi tanggung jawab seiring tantangan yang semakin kompleks. Bukti nyata hasil kemitraan dan kerjasama yang baik dan harmonis antara eksekutif dan legislatif selama ini. Kemitraan yang bersinergi guna menyatukan seluruh aspek pembangunan ekonomi, sosial, budaya, bahkan menyatukan perbedaan dan kepentingan dan pelayanan yang Selain itu, Beni menjelaskan secara khusus sampaikan kepada Bupati, Wakil Bupati terpilih atas kemajuan daerah akan menjadi pedoman dan dasar bagi kepemimpinan dalam menjalankan tugasnya dengan baik untuk membangun daerah. Diharapkan ke depan dapat bekerja harmonis untuk kepentingan dan memberikan kebijakan daerah pada akhirnya bermuara pada upaya bersama dalam membangun dengan memberikan sumbangsi dan pelayanan kepada masyarakat. Agar selalu berinovasi dan berkarya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Oku Timur di semua bidang. Dan hal ini kami perlu sampaikan secara khusus kepada saudara Bupati, Wakil Bupati terpilih sebagai pedoman dan dasar tindakan bagi langkah pemerintah ke depan. Dapat Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, karena itu kami mengapresiasi kepemimpinan saudara Bupati, Wakil Bupati Oku Timur. Hadir dalam acara tersebut yakni Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru, Bupati Khalid Mawardi beserta 45 anggota DPRD Kabupaten Oku Timur, termasuk unsur Forkompinda serta Kepala OPD dan para camat. Terlihat pula hadir Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 dan 2025, Haji Lenosin Hamzah dan Muhammad Adi Purnayuda, para camat dan kepala desa guna menghadiri secara langsung maupun hadir secara virtual. Yola Arvina dari Radio BKM FM Oku Timur melaporkan untuk Suara Nusantara. Rapat pengarahan Kepala Desa atau PJ Kepala Desa dan Ketua BPD dalam rangka pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2021 Kabupaten Purworejo. Rizky Amelia, LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan. Pada Selasa 19 Januari 2021, Bupati Purworejo Haji Agus Bastian SEMM menghadiri acara pengarahan persiapan pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa secara serentak di 43 desa di Kabupaten Purworejo. Pengarahan dilaksanakan di pendopo Kabupaten Purworejo dengan mengundang camat serta kepala desa di setiap desa yang akan melaksanakan Pilkades. Dalam kesempatan tersebut hadir pula Wakil Bupati Purworejo Hajah Yuli Hastuti SH, Ketua DPRD Purworejo Dion Agassi Setiabudi, Sekretaris Daerah Said Ramadan, Kepala Din Permasdes Agus Aristiadi, dan Forkopimda Purworejo. Dalam sambutannya, Bupati menghimbau kepada seluruh desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa agar segera mempersiapkan diri. Persiapan dilaksanakan agar nantinya Pilkades bisa dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Agus Bastian menambahkan bahwa pelaksanaan Pilkades serentak akan dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 dengan berbagai regulasi dan peraturan yang telah diterbitkan oleh Kemendagri dan akan ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan Bupati. Bagi desa yang melaksanakan Pilkades supaya segera mempersiapkan diri agar Pilkades ini dapat terlaksana secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan Pilkades saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 sehingga Kepala Desa atau PJ Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang melaksanakan Pilkades harus mencermati dan memedomani
aturan tersebut agar pelaksanaan Pilkades aman serta tidak memunculkan klaster Pilkades. Dalam sesi pengarahan, materi diberikan oleh Dandim 0708 Purworejo, Wakapolres Purworejo, dan Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo. Terkait dengan pembiayaan pelaksanaan Pilkades serentak akan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta anggaran pendapatan dan belanja desa. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Cegah COVID-19, Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam sosialisasi program vaksinasi di Radio Besemah Kota Pagar Alam. Kegiatan ini dilaporkan reporter LPPL Radio Besemah FM Kota Pagar Alam, Dian Puspasari. Saudara, pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan dialog interaktif di Radio Besemah FM Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dialog interaktif di Radio Besemah ini menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Dr. Susi Osdar MK selaku Kabid Kesmas Kesehatan Masyarakat dan dokter spesialis penyakit dalam Dr. Marianson SPDL KP Konsultan Vaksinasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam. Dialog ini bertemakan sehubungan dengan pemberian vaksin COVID-19 yang akan segera dilaksanakan secara bertahap kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kota Pagar Alam. Desi berharap kepada masyarakat agar dapat mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksin tersebut. Dari program vaksinasi ini, Wali Kota Pagar Alam akan menjadi orang pertama di Kota Pagar Alam yang akan divaksinasi COVID-19. Untuk itu, program vaksinasi diharapkan keluarga dan semua masyarakat dapat terlindungi dari COVID-19, harap Kadis Kesehatan Kota Pagar Alam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Maskoni, Wali Kota Pagar Alam, mengajak seluruh masyarakat Kota Pagar Alam untuk menyukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Pagar Alam. Ayo adik sanak, undang kancil Merajana Belai, kita dukung vaksinasi COVID-19 dan aku siap divaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Provinsi Sumatera Selatan Kota Pagar Alam, Dian Puspasari, LPPL Radio Besemah FM melaporkan untuk Suara Nusantara. Radio Action, Radio Action. Radio Garis Barata, Radio Action. Let's go Radio Action. Bupati Musi Banyuasin Dr. Dodi Reza Alex turun langsung atasi genangan air. Reporter Ari Susanto, LPPL Gemarandik Musi Banyuasin melaporkan. Bupati Musi Banyuasin Dr. Dodi Reza Alex mengecek langsung lokasi genangan air akibat curah hujan tinggi di Jalan Lintas Betung Sekayu, tepatnya di Simpang Kerang, Desa Lais, Kecamatan Lais pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021. Genangan air ini akibat bog culvert atau gorong-gorong milik Balai Besar Pelaksana Jalan Negara BBPJN, Kementerian PUPR yang minim perhatian. Makanya, hari ini kita turun bersama dengan pihak BBPJN karena ini wewenang mereka. Alhamdulillah, besok akan mulai diperbaiki. PPK 13 Satker PJN Wilayah 1 BBPJN Kementerian PUPR, Endi Abdul Roza mengatakan, saat ini material untuk perbaikan bog culvert sudah datang dan mulai Kamis besok, tanggal 21 Januari 2021, pengerjaan akan dimulai. Ini program padat karya, jadi melibatkan masyarakat langsung secara sukarela. Pihaknya menargetkan dalam kurun waktu 1 bulan pengerjaan akan selesai. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Musi Banyuasin yang sangat maksimal untuk menuntaskan persoalan ini. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori STMT menjelaskan, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin akan melakukan normalisasi sungai dan perbaikan drainase yang menjadi kewenangan kabupaten di wilayah tersebut. Ari Susanto, LPPL Radio Gemarandik Musi Banyuasin melaporkan. Kepala Dinas Perdagangan wakili Bupati Banyuasin serahkan bantuan dana kepada 404 pedagang yang berjualan di 4 pasar dalam Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Laporan selengkapnya disampaikan Imelda, Suara Banyuasin, Sumatera Selatan.
404 pedagang yang berjualan di 4 pasar dalam Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin mendapatkan bantuan dana senilai Rp1 juta dari Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH, sehingga total dana yang dikucurkan untuk pasar di Talang Kelapa sebesar Rp404 juta. Bantuan tersebut bersumber dari dana insentif daerah atau DID dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN Kabupaten Banyuasin. Penyerahan bantuan bagi 404 pedagang 4 pasar tersebut ditandai dengan penyerahan buku tabungan yang diserahkan Bupati Banyuasin Haji Askolani yang diwakili Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim STMM MBA yang berlangsung di Pasar Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Sabtu 16 Januari 2021. Turut hadir Sekretaris DPK UKM Banyuasin Nopran SPD Armina STMM, Kasih Pendataan dan Pembukuan DPK UKM Banyuasin, Camat Talang Kelapa Arifin Nasution Esos, Kadim 0430 Banyuasin Pelda Rudirianto MM, Babikan Tipmas Polsek Talang Kelapa, Bribka Imam dan pihak Bank BRI. Erwin Ibrahim mengatakan 404 pedagang yang mendapatkan bantuan DID PEN tersebut berasal dari 80 orang di Pasar Sukajadi, Pasar Kenten 88 orang, Pasar Sukomoro 200 orang, Pasar Sukomoro, Lapangan Bola 36 orang dengan total 404 orang tersebut kesemuanya dibagi jadwal waktu pembagiannya sehingga tetap dengan protokol COVID-19. Erwin menegaskan Bupati Banyuasin sangat berharap bantuan tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya seperti menjadi modal tambahan dalam berdagang dan rekeningnya jangan dibiarkan mati dan bisa dipakai terus. Imelda, LPPL Radio Suara Banyuasin untuk Suara Nusantara. Berikut saudara informasi dari Pekalongan, Jawa Tengah. Kantor Pertanahan Kota Pekalongan menargetkan sebanyak 3.130 bidang tanah dapat tersertifikasi di tahun 2021. Informasi selengkapnya disampaikan Regina, reporter LPPL Radio Kota Batik Pekalongan, Jawa Tengah. Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, Jawa Tengah menargetkan sebanyak 3.130 bidang tanah dapat tersertifikasi di tahun 2021. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat Retna Kustiasih dalam acara sosialisasi pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL pada Selasa 19 Januari 2021 di Ruang Amarta Seda. Menurut Retna, program PTSL di tahun 2021 ini menyasar sejumlah kelurahan di 3 kecamatan, yaitu di Kecamatan Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, dan Kecamatan Pekalongan Timur. Retna menjelaskan, dari 3.130 surat hak atas tanah atau SHAT yang akan diterbitkan, 2020 peta bidang tanah akan diukur di tahun 2021 ini. Sementara 930 bidang lainnya sudah diukur pada tahun 2020 kemarin. Target PTSL di 2021 itu kami ada 3.130, 2.200 target PBT itu berupa nanti pengukuran, dan target SHAT itu 3.130. Nah, kenapa ada perbedaan 930? Itu merupakan sudah diukur tahun lalu, bahkan tahun ini, namun karena anggarannya dari pusat memang terbatas ya, dibagi-bagi semua provinsi, sehingga dari target K31 itu sudah diukur namun belum ada berkasnya. Nah, itu kami diberikan 930 bidang agar dilengkapi dengan berkas. Sebagai langkah untuk mencapai target penerbitan 3.130 SHAT itu, Retna Kustia mengungkapkan BPN sudah melakukan pra-penyuluhan ke semua kelurahan untuk pelaksanaan PTSL tahun 2021. Kemudian, untuk mempercepat pencapaian target, pihaknya meminta perangkat kelurahan untuk bisa menyusun daftar nominatif mengenai data masyarakat dan jenis bidang tanah yang akan diikutkan PTSL serta kelengkapan berkasnya agar bisa segera diproses. Demikian, saya Regina dari LPPL Radio Kota Batik Pekalongan, Jawa Tengah melaporkan untuk Suara Nusantara. Pemerintah Kabupaten Cianjur gelar rapat koordinasi bersama para camat se-Kabupaten Cianjur. Laporan selengkapnya disampaikan LPPL Cianjur FM Rasti Rahmawati. Rapat koordinasi bersama para camat se-Kabupaten Cianjur.
PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman yang didampingi PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Dodit Ardian Pancapana memimpin rapat koordinasi bersama para camat se-Kabupaten Cianjur di Balai Wiwaha Lingkungan Pendopo Cianjur. Hadir Asisten 1 Pemkesra Asep Suparman, PLT Kadis Kesehatan, Dr. Irfan Nur Fauzi, Kabag Umum Setda Doni Herdiana, Sekretaris BPBD Muhammad Irfan Sofwan. Ada beberapa pembahasan dalam rakor tersebut antara lain membahas tentang rencana atau langkah-langkah ke depan pembangunan di Kabupaten Cianjur, evaluasi penanganan COVID-19 termasuk laporan kegiatan dalam penanganan COVID-19 pada tiap-tiap kecamatan yang sudah dilakukan. Pembentukan gugus tugas atau Satgas dari tingkat kecamatan, desa, penyediaan tempat isolasi mandiri yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 sampai dengan saat ini. Diharapkan hasil rakor tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Kabupaten Cianjur setelah melaksanakan tahapan adaptasi kebiasaan baru plus selama 10 hari ke depan, adanya perkembangan lebih baik dalam menekan penyebaran pandemi COVID-19 di Kabupaten Cianjur. PLT Bupati mengatakan ada beberapa hal temuan dari evaluasi mengenai kebiasaan warga, ada yang sudah melaksanakan protokol COVID-19 dan ada yang belum. PLT Bupati juga mengatakan pula penyemprotan disinfektan terus dilakukan untuk mengingatkan lagi kepada masyarakat. Dan lanjut, PLT Bupati Cianjur mengatakan Satgas COVID-19 masih kesulitan mencegah kerumunan terutama di pasar, pertokoan, dan tempat wisata. PLT Bupati mengatakan untuk toko dan tempat wisata yang lalai menerapkan protokol COVID-19 maka izin operasionalnya bisa dicabut. Dari Cianjur, Jawa Barat, LPPL Cianjur FM, Resti Rahmawati melaporkan untuk Suara Nusantara. Wakil Bupati Kebumen serap aspirasi kepala desa sekecamatan Bulus Pesantren. Tim Liputan Ratih TV melaporkan dari Kebumen. Wakil Bupati Kebumen Haji Arif Sugianto menegaskan tentang pentingnya penguatan ekonomi perdesaan. Penegasan itu disampaikan pada Saresehan Ikatan Kepala Desa Sekecamatan Bulus Pesantren Rabu 20 Januari 2021 di Gor Sangu Banyu Bulus Pesantren. Menurutnya, hal tersebut penting dilakukan untuk mewujudkan kemandirian desa. Kucuran dana melalui dana desa dan anggaran dana desa adalah bukti kehadiran negara dalam upaya menuju desa yang mandiri. Selain itu, sosok yang baru memenangi kontestasi Pilbub 9 Desember lalu ini juga memaparkan sebagian program yang akan dilakukan pada masa tugasnya sebagai bupati nantinya. Salah satunya adalah pemanfaatan dan maksimalisasi listrik tenaga surya. Menjawab pertanyaan peserta Saresehan tentang penyelenggaraan pelayanan masyarakat di tengah pandemi COVID-19, Arif Sugianto mengatakan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan harus tetap terselenggara dengan baik. Pada kesempatan tersebut, Arif juga mengajak masyarakat untuk terus berkarya dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, menurut Arif, manfaat ganda akan didapat, yakni tetap produktif sembari memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Imam Sukma, LPPL Radio In FM Kebumen untuk Suara Nusantara. Iwan Ingkik dari Radio XFM Sumedang, Jawa Barat melaporkan. Salah satu artis papan atas Charlie Van Houten secara langsung melihat pengungsi terdampak bencana tanah longsor di pengungsian lapangan burung SBG, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Artis papan atas Charlie Van Houten secara langsung melihat pengungsi terdampak bencana longsor di pengungsian lapang burung SBG, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung. Dirinya merasa prihatin dengan musibah longsor yang menimpa warga Sumedang, dengan harapan diberikan kesabaran dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vokalis band ST12 itu mengaku memberikan sedikit bantuan bagi korban terdampak longsor yang berada di pengungsian yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Meski tidak terlalu banyak yang diberikan, setidaknya dapat membantu. Ya minimal ada sedikit sama Thomas, sama Budi juga. Ya kemarin tuh pertandingan aja kita kesana yuk gitu kan, jalan yang lagi kumpul ke Sumedang katanya kita nengok saudara-saudara kita yang kena musibah di sana, terus apa yang bisa diberikan ya berikan. Hanya sedikit bantuan tadi sudah
kesempatan seperti itu. Ya alhamdulillah sih, mungkin karena mereka masih semangat lah tetap gitu kan. Kondisinya sudah banyak juga yang bantu kan. Apa aja Bang Charlie, bantuannya apa aja tadi? Ya bantuannya banyak sih tadi, aku juga tidak sempat mengecek satu persatunya karena kan memang sudah apa yang ada kita kumpulkan gitu kan. Tadi ada itu juga apa, ya sembako ya, kebutuhan untuk makan, pengungsian sih. Bang Charlie, ada doa untuk korban yang meninggal? Doanya yang pasti yang terbaik ya, aku selalu memberikan spirit salam dan doa, salam untuk silaturahmi dan doa, kita sama-sama mendoakan. Ini adalah ya Indonesia itu memang hebat ya, masyarakatnya hebat, guyup, inilah yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, Bang. Gitu. Jadi budaya kebersamaan, tapi tetap dalam kondisi COVID seperti ini kita harus jaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak seperti itu. Walaupun kita tetap tidak bisa lepas untuk saling bisa membantu, saling bisa bergandengan tangan untuk berkumpul, membantu, saling bantu. Demikian Iwan Ingkig melaporkan. Bupati Karawang sambut kedatangan tim wasif penanganan percepatan COVID-19 Kodam 3 Siliwangi. Informasi laporan kegiatan ini disampaikan Egy Arianti dan DJ Roma, LPPL Sturada Pangkal Perjuangan Karawang. Bupati Karawang, Dr. Haja Selika Nurahdiana dan Dandim 0604 Karawang, Letkol Infantri Medi Haryo Wibowo dan Kapolres Karawang AKBP Rama Samtama Putra menyambut kedatangan tim pengawas dan evaluasi yang dipimpin Aspers Kasdam 3 Siliwangi Kolonel Infantri Deden Hendayana di Makodim 0604 Karawang. Kedatangan Masep ke Karawang untuk meninjau bagaimana tim Satgas COVID-19 Karawang bekerja untuk menekan penyebaran virus corona. Persiapan tim Satgas COVID-19 Karawang dinilai siap dengan adanya ruangan khusus call center dan media serta informasi yang siap 24 jam. Perkembangan update COVID-19 di Karawang juga bisa diakses dengan lancar oleh seluruh masyarakat Karawang melalui laman covid19.karawangkab.go.id, sehingga perkembangan informasi virus corona di Karawang bisa dipantau setiap saat melalui gadget. Bupati mengatakan saat ini Pemkab bersama aparat gabungan TNI Polri bekerja keras agar pelaksanaan PSBB yang dilaksanakan di Karawang berjalan maksimal agar tidak ada lagi kerumunan masyarakat yang menyebabkan penyebaran virus corona. Kami juga rutin melakukan patroli setiap hari serta menegakkan peraturan tentang pembatasan jam operasional, ujarnya. Saya Gerianti melaporkan untuk LPPL Sturada Pangkal Perjuangan, Karawang. Pemerintah Kabupaten Bekasi mempermudah proses perizinan untuk tingkatkan investasi di tengah COVID-19. Laporan selengkapnya, Bayu Nugraha, LPPL Radio Wibawa Mukti. Pemkab Bekasi permudah proses perizinan untuk tingkatkan investasi. Meski di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk mempermudah proses perizinan agar investasi terus meningkat. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Sutia Res Mulyawan, mengatakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi perlu didukung melalui berbagai investasi. Sutia menilai sebenarnya mudah bagi para investor yang ingin turut serta menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Bekasi. Sebagai wilayah industri, peluang investasi di Kabupaten Bekasi cukup bagus sehingga kesempatan kerja terbuka dan perputaran ekonomi semakin bertumbuh. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Pembukuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Akam Muharam, mengatakan dari sisi pendapatan asli daerah atau PAD tahun lalu sudah melebihi target meski nilainya diturunkan akibat terdampak pandemi COVID-19. Ia meyakini pada tahun 2021 yang masih pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi terus berjalan. Pihaknya juga terus melakukan inovasi dengan kebijakan dalam merangsang wajib pajak untuk taat bayar pajak. LPPL Wibawa Mukti, Bayu Nugraha, melaporkan untuk Suara Nusantara.
Pengukuhan tim Solid Silungkang sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di Sawah Lunto. Kita simak laporan selengkapnya, reporter Feby Sagita, LPPL Radio Sawah Lunto, Sumatera Barat. Organisasi Kemasyarakatan Solidaritas Solid Silungkang yang merupakan salah satu daerah di kota Sawah Lunto yang dikenal dengan kerajinan songketnya, dikukuhkan Wali Kota Sawah Lunto di Gedung Kerapatan Adat Nagari Silungkang. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sawah Lunto dari Asta menilai sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan, Solid dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan dan pembangunan kota Sawah Lunto melalui program-program yang dibuat sesuai yang tertuang dalam ADART. Dari Asta juga menjelaskan masa pandemi COVID-19 merupakan masa sulit yang harus dihadapi masyarakat. Namun dengan adanya kerjasama dan kebersamaan semua pihak, maka akan dapat mengatasi dampak dari COVID-19 tersebut. Dari Asta berpesan agar Solid akan tetap menjadi organisasi kemasyarakatan yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mampu menjadi pilot proyek bagi daerah lain di kota Sawah Lunto untuk membentuk organisasi serupa. Feby Sagita, LPPL Radio Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, melaporkan untuk Suara Nusantara. Demikian rangkuman Suara Nusantara edisi ke-89 bersama host dan tim liputan LPPL Radio Seganti Setungguan FM Lahat. Saya, Eri Supriyati, pembawa berita, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih untuk seluruh radio, anggota asosiasi LPPL, radio dan televisi se-Indonesia yang telah mengirimkan informasi-informasi daerah untuk Suara Nusantara edisi ke-89. Suara Nusantara edisi 89. Radio Sasaraida Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat. LPPL Radio Kota Metro. LPPL Radio Bahana Batanghari. LPPL Radio Suara Muara Enim, LPPL Radio Darussalam Sempurna, LPPL Radio Besema FM Kota Pagar Alam, LPPL Radio BKM FM Oku Timur, LPPL Radio RKS FM Sumedang, Jawa Barat, LPPL Radio Ananta Praja Jembrana Bali, LPPL Radio Tegar Beriman FM Bogor, LPPL Radio Abirawa FM Batang, LPPL Radio Kota Batik Pekalongan Jawa Tengah, LPPL Irama FM Purworejo, LPPL Radio dan Televisi Ratih In FM Kebumen, LPPL Radio Wibawa Mukti Televisi dan Radio Bekasi, LPPL Radio Sawah Lunto Sumatera Barat, LPPL Suara Sawah Lunto Sumatera Barat, LPPL Radio Gemarandik Musi Banyuasin, LPPL Radio Cianjur FM, LPPL Radio Sturada Pangkal Perjuangan Karawang, dan host Suara Nusantara edisi 89, LPPL Radio Seganti Setungguan FM Lahat. Terus berkarya untuk satu suara berjuta telinga.